Oke, teman-teman, pada hari ini kita melanjutkan dari penjelasan saya yang sebelumnya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan bagaimana sebuah kode igniter bisa menyusun dari sebuah website. Oke, saya sharing screen dulu. Saya lupa, belum saya sharing. Oke, jadi kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan konsep kode igniter berdasarkan grup yang ada di foldernya. Jadi folder-folder apa saja sih yang ada di dalam kode igniter kemarin kita sudah pelajari dan kita coba untuk mengeksplor lebih jauh lagi pada hari ini. Jadi yang di sini, kalau teman-teman sudah biasa menggunakan Laragon atau SAMPP, bisa digunakan salah satunya saja. Kebetulan di tempat saya ini saya ganti portnya menjadi 8085 dengan cara bagaimana kalau teman-teman punya beberapa server, tinggal klik kanan, service and port, tinggal diubah di sininya. Tapi di sini tidak saya ubah, tetap saya gunakan 8085. Jadi teman-teman kalau misalkan defaultnya adalah 8080. Jadi teman-teman bisa menggunakan bawaan dari si Laragon untuk mengeksplor. Nah ini nggak tahu nih kok browser saya keluar masuk. Oke, nggak masalah nih. Oke, kita tutup belajar browsernya. Oke, jadi di sini teman-teman, untuk langkah pertama, jadi sedikit saya review, di dalam kode igniter itu memiliki folder-foldernya seperti ini. Ada folder app, kemudian ada folder public, ada test, vendor, revariable, dan env. Di sini teman-teman, yang paling penting adalah env ini. Dipastikan env itu adalah pada mode development. Dan juga code CI environment-nya ini tanda kan awalnya itu kan ada tanda crash ya, ada tanda pagar. Ini teman-teman delete dan yang awalnya ada production gunakan ke development. Kemudian env-nya ini silakan dilakukan rename. Rename apa? Awalnya kan tidak ada dotnya tuh, tidak ada dotnya seperti ini. Jadi teman-teman kasih aja dot seperti ini. Jadi dia akan dibentuk sebagai setting engine-nya yang ada di dalam kode igniter. Nah, di sini jangan lupa di save. Kemudian teman-teman pada hari ini saya akan ajak bermain terkait dengan bagaimana membuat controller dan apa sih peran dari controller itu. Jadi ada sebuah materi yang sudah saya siapkan. Nah, di sini di genap di pemrograman framework di minggu ketiga. Jadi saya tambahi minggu ketiga B karena sebenarnya kita ini ada di posisi ini nih, ada di posisi minggu ketiga ya. Tapi kan kita ini terasanya minggu keempat karena kan ada liburan ya teman-teman. Jadi di minggu ketiga itu sebenarnya masih di dalam controller. Nah, minggu keempat ini nanti rencana saya masuk ke dalam view dan peran layout. Oke, mungkin nanti peran dan layout akan saya berikan video saja biar teman-teman nanti kan banyak liburan nih ya. Jadi biar teman-teman apa namanya langsung bisa dieksekusi untuk belajar. Nah, begini teman, mungkin pada hari ini akan saya singgung juga terkait bagaimana sih membuat view. Oke, di sini untuk membuat file controller. Jadi pertama teman-teman di dalam MVC model view controller itu kita bisa lepas separasi-separasi antara model, view, dan controllernya. Nah, pertama kali ini akan saya jelaskan terkait dengan controller. Bagaimana controller ini bekerja. Jadi yang pertama, ketika teman-teman menggunakan kode igniter, itu akan disajikan satu controller, yaitu home. Nah, home ini teman-teman, dia memiliki function berupa index. Nah, ini bisa teman-teman hapus juga nggak masalah, atau dikasihkan juga nggak masalah. Yang pasti di sini, index ini memiliki suatu apa ya pemanggilan yaitu dia akan mereturn sebuah view. View-nya apa? Di sini ada welcome message. Nah, di sini oke, ini tidak saya otak-atik tapi saya pengen membuat controller baru. Ini tak biarkan aja. Jadi kalau ini nanti teman-teman otak-atik, nanti di sini misalkan nih teman-teman awalnya kan welcome message ini kan sudah seperti ini ya, tampilannya kan seperti ini, bla 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 ini. Nah, ini nanti coba ini saya biarkan saja. Saya pengen membuat controller baru. Jadi saya nanti akan pengen buat controller baru. Ada dua cara, yaitu cara manual sama cara otomatis. Cara manual itu simple. Jadi kalau ada home, Ctrl C, copy, Ctrl V juga di situ. Jadi terus di sini di rename, kemudian dikasih misalkan eh, kontrol kontrol satu. Nah, kontrol satu manual. Nah, ini tadi kan ada atau kontrol manual ya, kontrol manual di sini. Saya enter. Di sini ada kontrol manual. Waspada, tadi ada kelupaan saya.
Kalau untuk seperti ini, saran dari coordinator itu dikasih besar. Kontrol manual. Jadi seperti ini. Kontrol manual sudah clear seperti ini. Di sini dikasih kontrol, namanya harus persis sama. Kontrol manual. Di sini teman-teman bisa melihat kontrol manual ini memiliki function yaitu berupa index. Di sini saya delete aja stringnya, returnnya saya hapus menjadi echo. Echo ini saya tulisi di sini adalah tampilan dari kontrol manual. Kontrol manual. Saya save di sini, saya kontrol S. Kemudian tidak lupa di dalam kode igniter itu pasti akan mengatur dari konfigurasi routingnya. Jadi di sini supaya nanti bisa dipanggil, kita harus melakukan apa? Melakukan pemanggilan atau pensettingan dari routes-nya. Routes-nya ini kan belum ada tuh. Tadi kan saya punya yaitu apa? Di sini ada $routes, terus ada metode get-nya, terus di sini ada seperti ini. Langkah yang pertama adalah URL-nya, misalkan tampil satu ini menyuruh untuk apa? Untuk yang ada di tadi kan bukan home, tapi tadi apa namanya? Kontrol manual seperti ini, terus ada index. Oke, sudah seperti ini tampil satu kontrol manual index di sini jangan lupa di titik koma seperti ini ya. Nanti kalau ini saya panggil di dalam web browser, misalkan ini saya cari aja localhost, punya domain PBFP. Jadi ini mungkin teman-teman ya, ini punya saya ini nanti teman-teman bisa, saya domainnya kan PBFP ya. Tadi saya di public ini saya ganti menjadi tampil satu. Saya enter. Nah ini tampil satu not found control manual index. Jadi di sini ada controller method not found. Nah di sini ada index. Kita cek apakah tadi namanya sudah benar karena index di sini public function index. Oke. Kontrol manual. Ini ada kesalahan apa teman-teman? Tahu nggak salahnya saya apa? Ini, yaitu rename PHP-nya jadi satu. Nggak ada titik di PHP-nya. Kelihatan teman-teman ya? Nah, itu ya saya kelihatan. Lupa. Nah, sip. PHP-nya sudah saya save. Terus saya panggil. Nah, teman-teman kelihatan ya? Jadi waspada dengan titik. Nah, itu penting. Tadi punya saya sudah saya kasih PHP, tapi tidak saya kasih titik. Nah, di situ ini adalah tampilan dari kontrol manual. Ini adalah contoh tampilan tanpa menggunakan view. Jadi tampil saya garis bawahi, tampilan tanpa menggunakan view. Hanya internal di dalam controller saja. Jadi controller itu juga dia bisa mengoutputkan suatu data. Tapi di situ mengapa loh Pak kok nggak pakai view saja? Biasanya digunakan untuk testing data yang jumlahnya cukup banyak. Ambil contoh tadi coba saya buat suatu testing data ya. Oke, ini tadi seperti ini. Terus saya coba di sini saya pengen membuat suatu data. Misalkan nih dolar array atau gini aja lah. Lari sama dengan kalau lari itu kan seperti ini ya biasanya ya. Saya buat lari asosiasi. Ada yang masih bingung dengan lari. Lari itu kan sebenarnya eh, di sini misalkan A itu adalah atau gini aja wes, bukan lariknya nggak larik gini wes, larik sederhana aja wes, bukan asosiasi. Jadi lariknya ini saya punya seperti ini 3,5,7, D, terus kemudian koma saya seperti ini. Jadi lariknya ini larik beragam ya. Terus di sini saya buat aja DD, terus DD-nya adalah dolar larik. Jadi fungsinya sebenarnya mengapa kok di dalam controller itu kok bisa menggunakan atau bisa mengeluarkan data, mengeluarkan tampilan. Itu tujuannya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengamati ya. Tadi itu kan ada ini ada tampilan kontrol manual. Terus ini ada larik. Nah, terus settingan ini siapa yang buat? Ini dibuatkan oleh si kode igniter dengan perintah apa? Perintah DD. Data
data dummy atau DSDAM kalau nggak salah. Cuma nanti eh, teman-teman cek lagi. Yang penting itu ada DD. Jadi DD itu adalah untuk nah ini ada DD itu merupakan suatu bentuk fungsi yang dimiliki oleh si kode igniter untuk menampilkan data secara brute force atau secara acak. Jadi nggak diatur akses per halamannya apa atau per datanya apa, tapi dia langsung dump saja. Jadi dia akan membentuk bentuk seperti ini, integer 3, 5, 7. Coba saya tanya teman-teman, di dalam PHP itu ada berapa macam array? Array, array apa saja teman-teman? Masih ingat nggak? Satu array biasa, satunya array apa? Hmm. Ada yang ingat array asosiasi? Array asosiasi itu sebenarnya array apa sih? Array yang memiliki pasangan key and value, ya kan? Jadi nanti teman-teman di dalam kode igniter itu sering akan banyak menemui suatu bentuk-bentuk array asosiasi. Nah, di sini saya coba membuat array asosiasi. Nah, di sini kalau misalkan hewan itu dia akan adalah menunjukkan kucing. Maaf, di sini tidak boleh titik koma tapi koma. Terus kemudian kalau manusia, narsis, Isa. Kalau buah ini adalah melon, melon yang bulat-bulat seger. Oke, terus kemudian di sini misalkan kendaraan, ini saya coba untuk membuat mobil. Oke, di sini sudah semua teman-teman. Jadi kalau ini adalah lariknya bentuk larik asosiasi. Jadi mungkin saya refresh ya karena apa? Biasanya reasosiasi. Asosiasi. Jadi ini adalah reasosiasi yang biasa digunakan untuk konsep-konsep. Kalau kita coba lihat di sini saya refresh, maka array-nya ada 4, yaitu hewan itu kucing, manusia, saya, buah, string, melon, kendaraan, mobil. Jadi ini adalah contoh. Contoh bentuk array asosiasi yang bisa dibuat di dalam kode igniter. Kemudian, misalkan saya ambil contoh begini. Contoh simpel aja di sini. Ini saya mungkin nanti akan saya kirim aja ya ke ke apa? Saya kasih komen tuh, saya kasih komen. Terus di sini saya pengen membuat if else. If user adalah admin, maka munculkan dia ke nanti aja dulu. Saya nggak ke situ dulu. Ya nanti nggak rancu. Oke teman-teman, di sini kan ada larik ya. Terus di sini tadi masih saya DD. Nah, saya DD ini saya kasih komentar saja. Saya komentari seperti ini, biar tidak melambat kemana-mana. Nah, tadi kan contoh cara manual ya kan teman-teman ya. Bagaimana kalau cara metik? Cara metik itu simpel teman-teman. Jadi, teman-teman gunakan terminal yang ada di sini, new terminal. Dipastikan teman-teman ketika menggunakan terminal itu berada di tepat di halaman domain yang Anda buat. Kebetulan di sini saya menggunakan domain PBFP, jadi kelasnya saya buat P dan V, nggak masalah. Jadi ini saya masuk ke domainnya P saja, biar nanti sama-sama materinya sama lah teman-teman. Oke, di sini saya lanjut. Untuk cara membuat controller otomatis, kita memanfaatkan PHP Spark. Jadi PHP Spark, terus kemudian make, kemudian controller, kemudian diikuti nama controllernya. Misalkan nih, tak buat aja control otomatis. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah cara. Jadi teman-teman kelihatan ya. Ini adalah sebuah cara untuk kontrol otomatis untuk membuat suatu bentuk kontrol yang nantinya controller yang nantinya bisa digunakan untuk bermain lagi lah. Di sini ada kata-kata command line-nya,
create file bla bla bla. Nah, di sini ada create file di dalam controller kan ya. Teman-teman coba cari apakah sudah benar-benar ada di controller. Kita intip di sini. Sementara root-nya ini config-nya saya sembunyikan dulu aja. Controller, tadi teman-teman melihat ya, yang semula tadi hanya cuma kontrol manual, di sini sudah ada kontrol otomatis. Dan siapa yang membuatkan? Yang membuatkan adalah si PHP Spark. Jadi kita tadi PHP Spark itu bisa digunakan untuk controller, menciptakan, melakukan serving, melakukan deleting, migrate, dan lainnya. Itu adalah fungsi dari PHP Spark. Nah, kemudian saya lanjutkan. Untuk kontrol otomatis tidak saya mainkan di sini ya. Saya cuma mungkin memainkannya di kontrol manual saja. Tapi kalau teman-teman mau bermain di sana ya monggo. Nah, di sini sebenarnya sama saja. Oke, di sini tadi sudah saya tunjukkan adanya sebuah bentuk seperti ini. Ada public, index, bla bla bla, hewan, kucing, dan lainnya ini. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman begini, ini saya delete aja ya biar nggak anu. Selain di dalam OOP, selain public, itu ada properti apa saja? Awalnya P dan yang kedua juga P. Ada public, private, sama terakhir apa teman-teman? Hak akses untuk di dalam OOP itu. Saya kok mulai lupa apa itu. Private, public, terus satunya. Halo tes teman-teman. Tes teman-teman. Halo. Suara saya aman ya teman-teman ya? Aman, Pak. Oke. Aman, Pak. Pak. Jadi selain ada public, itu ada folder protected. Nah, nanti akan tak ceritakan bedanya apa di situ. Function. Misalkan, biar nggak ngantuk. Saya kasih nama yang agak kece ya, biar nggak ngantuk aja. Jadi mantan ini diprotected orang, diproteksi orang, karena bukan hak milik kita. Nah, protect ini, bagaimana cara mengakses protected? Apakah nanti bisa kita panggil oleh routing? Nah, kita buat aja echo, tadi sudah hanya bisa dipanggil melalui si dia. Nah, begini. Jadi mantan protected itu suatu function yang di dalamnya itu kita nggak bisa langsung manggil secara routing. Nah, kita coba saja route kita panggil. Tadi kan tampil ya, kita buat aja di sini mantan. Tampil satu, tapi di sini kita panggil mantan. Jangan mantan ah. Kita buat aja sapa dia. Sapa dia. Di sini kontrol manualnya seperti ini, terus tadi apa tadi? Fungsinya namanya mantan. Oke, di sini kita panggil aja sapa dia, terus habis itu apakah bisa mantan ini bisa kita panggil dengan secara enaknya saja, pokoknya tinggal dikeploi gitu atau di switch nanti dipukul yang punya. Nah ini control method is not found. Mantan itu nggak ada, nggak dikenali mantan itu. Sekarang saya ubah seperti ini teman-teman. Loh kok bisa mantan kok nggak dikenali? Di sini saya punya ini tadi protected. Nah di sini saya punya function lagi yaitu namanya bukan mantan tetapi harapan atau calon. Kalau calon kan masih bisa dipanggil ya secara publik ya. Secara aksesnya ini bisa dipanggil oleh orang lain. Di sini saya buat public. Oke, saya buat cek ya. Sini public function. Di sini ada hanya di sini ini dari fungsi calon yang sifatnya adalah public. Oke, ini kita save dulu. Terus di sini tadi saya routingnya. Routingnya ini saya ganti ke routing bukan mantan, tetapi apa? Apa tadi teman-teman? Calon. Oke, biar nggak ngantuk. Kalau misalkan saya buat, saya akses, nah di sini bisa ya teman-teman ya? Bisa. Nah terus pertanyaan saya gini, mengapa kalau protected kok nggak bisa?
bagaimana cara manggilnya? Nah, ini perlu adanya cara, teman-teman. Di dalam OOP itu ada 3 akses. Jadi kalau saya menjelaskan teorinya di dalam OOP itu ada 3 hak akses, yaitu public, kemudian protected, dan private. Oke, jadi ada 3 itu, teman-teman. Nah, kebetulan di protected ini, ada yang tahu, teman-teman, protected itu sifatnya bagaimana? Protected itu sifatnya bagaimana? Hanya bisa diakses dalam satu apa ini ya? Dalam satu kantor. modul gitu gak, Pak? Satu modul. Oke. Hampir benar. Yang lainnya mungkin? Oh, atau silet ya itu. Apa? Protected ini kalau nggak salah cuma bisa diakses dari turunannya doang. Benar. Jadi kaget kucing. Oke. Protected itu, teman-teman, sebenarnya dia itu merupakan fungsi yang bisa diakses oleh internal yang ada di dalam kelas itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kelas turunannya. Jadi kalau memang dia punya turunannya, dia masih bisa digunakan oleh si turunannya itu. Terus bagaimana caranya supaya protected ini bisa muncul? Jadi di sini tuh bisa muncul. Caranya begini, teman-teman. Di bagian function public itu kita panggil di sini. Yaitu apa? Misalkan $this, atau tak sambung aja ya, seperti ini. This, terus di situ tadi kan ada function mantan tadi ya. Oke, seperti ini. Jadi this mantan. Nah, nanti kalau misalnya saya fungsi calon ini saya panggil, nanti dia si mantan juga ikut kepanggil. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Ini kebetulan karena tidak ada BR ya di sini tadi ya. Saya buat aja di sini adalah break line BR. Maka nanti kalau ini saya refresh, ini ceritanya dari si public. Nah, kalau ini dia dari si protected. Itu adalah contoh yang kita bisa gunakan bagaimana kita menggunakan suatu bentuk-bentuk yang ada di dalam OOP itu bisa kita gunakan. Oke, teman-teman, itu adalah contoh ya. Contoh yang bisa kita gunakan di dalam proses OOP di dalam kode igniter. Nanti kita akan coba bahas lebih dalam lagi. Oke, saya lanjutkan. Minum dulu. Ini teman-teman ada yang di kampus nggak? Di rumah, Pak. Di rumah yang nyaman ya? Di rumah, Pak. Yep. Tadi masalah calon sama mantan aman ya di sini ya. Terus saya mau ngomong apa ya? Oke. Kita tadi kontrol manual sudah kita gunakan. Kita tinggalkan kontrol manual ya. Kita coba untuk mengisi yang kontrol otomatis. Nah, daripada sudah dibuat nggak digunakan kan eman ya. Oke, di sini kontrol manual saya tutup dulu di sini. Ganti ke kontrol otomatis. Nah, di kontrol otomatis ini saya pingin menggabungkan antara view dan controller. Jadi saya ingin menggabungkan. Teman-teman, layar saya kelihatan jelas nggak? Kalau nggak jelas, tak ganti warna temanya. Takutnya nggak jelas. Jelas, Pak. Jelas, Terlihat, Aman, Pak. Pak. Oke, aman. Ini saya di kantor soalnya semester kemarin. Hari kemarin kan di rumah internetnya jelek, jadi wes di kantor aja lah. Agak nggak enak badan juga. Lumayan lah dijaketi, lumayan anget. Oke, di sini biar nggak indeks melulu, saya kasih aja apa ya sebenarnya ya. Puasa gitu guys, puasa. Jadi tematiknya puasa. Ada di sini function public puasa. Terus di sini teman-teman, itu saya ingin membuat apa? Mengembalikan nilai return yang isinya adalah view. Berarti kalau ada kata-kata view, itu dia dulu teman-teman waktu zaman saya masih nggak enak ya itu saya masih belajar coordinator kalau mau memanggil view itu seperti ini. This ada yang pernah pengalaman gini nggak? Load view. Nah, seperti panjang seperti itu. Cuma sekarang, alhamdulillah bersyukur tidak pakai this, tidak cuma langsung aja view seperti ini. Terus nama view-nya itu apa? Misalkan
info bookber. Info bookber. Nah, oke, jadi di sini nanti saya pengen memanggil, kan tadi kan kalau semula kan echo ya, echo bla bla bla. Sekarang nggak, bukan echo tetapi view, info bookber. Yang ada di mana? Yang ada di sini, di dalam view ini. Kebetulan view ini kan masih belum ada bookber ya. Kita buat aja di sini, view, new file, info underscore bookber.php. Oke, samakan, pastikan sama. Namanya sama di sini dengan yang dipanggil di sini. Oke, ini save. Di sini saya coba untuk membuat bootstrap. Jadi di sini saya coba untuk menggunakan bootstrap. Di sini saya coba untuk menggunakan bootstrap secara cepat. Nah, di sini ini ya, include bootstrap saya copy aja di sini ya. Terus kemudian saya masukkan di sini, Ctrl V. Nah, nanti kalau ini saya panggil, oh ini kan sudah ada di sini ya. Kalau saya panggil di kontrol otomatis, apa namanya, akan pasti belum bisa ya kan? Tapi saya coba untuk di sini saya copy dulu. Get-nya ini adalah apa ya? Info info aja guys, info gitu aja, info makan, biar teman-teman nggak terpaku. Nah tadi kan awalnya kontrol manual, sekarang jadi kontrol otomatis. Karena apa namanya kontrol otomatis. Nah, terus di sini info kok info gelut, info bukber, kebiasaan anak-anak nasib. Oke, bukber. Oke, sip. Kucing gitu pun. Tiba-tiba kok dalam ruangan ada kucing tadi. Oke, info makan kita coba untuk mengakses. Info makan. Oke. Controller method not found info bookber. Where. Oh ya Allah. Wong kontrolernya namanya puasa kok. Tak panggilnya bukber. Ya gini ini. Jadi gini teman-teman, ini tadi mulai gara-gara kucing tadi apa di kaki kok ada tiba-tiba ada kucing. Nah, di sini ada puasa ya, di sini ya. Puasa itu adalah sebagai kontrolernya. Anda masukkan di sini. Bukan info bukber yang di puasa. Oke, sip seperti ini. Di kontrol otomatis itu di dalamnya ada metode puasa. Nah, metode puasa ini berisikan, cara bacanya begitu, berisikan apa? Berisikan view yang berupa file info bookber. Nah, file info bookber ini ada di sini. Bentuknya seperti ini. Ada bootstrapnya. Oke, kalau sudah semua, kita coba refresh. Not found. Oke, sudah kelihatan teman-teman ya? Sudah kelihatan jelas. Nah, kalau sudah kelihatan jelas di sini, kita coba untuk memodifikasi dengan cepat saja di sini. Mereview dari kemarin ya. Ini kita buat kontainernya biar nggak. Nah, seperti ini, save, terus kemudian save, kemudian oke, sebentar, oke, nggak apa-apa. Nah, di sini teman-teman, ini sudah ke save ya. Kemudian di sini apa namanya? Saya coba untuk membuat navbar, navigasi bar, navbar. Saya buat aja yang di sini contohnya navbar. Nah, navbar ini saya ambil yang simple aja. Cari navbar. Nah, oke lah. Ini navbar yang agak ini ya, ke biruan ini ya. Oke, ini. Kok salah. Navbarnya saya ambil ini. Saya ambil yang sederhana ini ya. Saya copy aja nih. Saya copy. Saya pastekan di sini. Saya paste. Ini formnya tidak saya gunakan. Search-nya. Terus drop down-nya UL ini tidak saya gunakan. Oke, kita coba untuk hasilnya. Bagaimana sih tampilan hasilnya?
kita otak-atik tadi. Nah, ini teman-teman, ini oke, di sini sudah kelihatan teman-teman ya, kelihatan ya di sini ada navbar, home, link, drop down. Cuma saya delete tadi, disable ini mau rencana saya download dulu, saya drop down ini nggak perlu, item drop down nggak perlu. Kemudian ini disable, ini tak menjadikan enable. Ini adalah halaman kontak atau gini aja wis, profil, kemudian tadi navbar ini ada home. Jelas seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman amati di sini ada bentuknya nggak kelihatan secara jelas. Nah sekarang saya coba untuk mengganti ke warna. Warna apa? Warna navbarnya menjadi warna navbar seperti ini yang ada birunya. Nah ini. Jadi di sini stylenya navbar bisa dikasih aja copy aja di sini. Backgroundnya menjadi itu tuh. Nah, cek. Terus memang ini ada yang kelewatan. Oke, nah terus di sini navbarnya tadi, oke ada di sini navbarnya. Oke, salah. Ada di sini. Oke, save. Kita cek apakah berubah. Oke, dia tidak nav expand body. Oh ya, navbarnya dia navbar ini sih, nggak perlu pakai ini. Karena apa namanya? Style. Oke, biarkan develop dari miliknya si ini aja. Nah, sekarang begini teman, saya nggak fokus ke navbarnya ya. Saya fokus di sini habis itu. Teman-teman, kalau misalkan Anda bisa membayangkan, anggap aja ini seperti ini. Saya lanjutkan di sini ya. Ini H1, saya buat dot row. Saya buat aja dot kolom, MD6, 2 kolom gitu. Loremnya saya pakai 300. Oke, sudah terbentuk seperti ini. Kemudian di sini saya buat kolom yang kedua, dot call MD dari 6 juga karena biar sama-sama lorem 100 lah di sini. Oke, sip. Biar nggak terlalu. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada 2 kolom. Kalau kita amati nanti, nah oke, di sini oke, sudah ada 2 kolom ya. Nah, pertanyaan saya begini, kalau seandainya Anda itu memiliki judul ini kan setiap tag kan ganti-ganti. Misalkan home nanti apa, link itu apa, profil apa. Apakah harus diketik seperti ini? Jawabannya tidak, teman-teman. Anda bisa menembakkan atau bisa mengganti judul ini. Nah, ini teman-teman perhatikan karena sangat penting. Judul tadi kan ada di sini ya, judul. Ini itu bisa diganti dengan apa? Dengan suatu baris dari kode igniter. Kita nanti coba untuk kontrol otomatis. Kontrol otomatis ini, info bookber, itu saya tambahi data. Dolar, data sama dengan seperti ini, terus kita kasih seperti ini. Oke, teman-teman kalau mengamati gambar ini, bentuk ini, berarti di situ ada apa teman-teman? Ada array enggak yang mau saya buat? Misalkan judul. Judul ini tak pakai apa? Tak pakai misalkan judul, terus di situ ada apa ya? Pelaksanaan bukber. Gini. Bukber. Chapter 1. Nah, seperti ini. Terus di sini saya buat waktu. Nah, waktu ini saya buat juga seperti ini. Yaitu apa? Misalkan nih, 17.00 WIB telat ditinggal. Oke, sip. Harus. Nah, ada 2 ya di sini ya, ada judul sama waktu. Di sini saya coba memasukkan yaitu dolar data. Oke, teman-teman amati di sini ada larik yang saya lempar ke sini. Saya lempar ke info bookber.
Nah, tujuannya apa? Nanti ada data yang dilewatkan dari controller menuju ke view. Nah, view ini tadi teman-teman kan punya judul tadi ya. Judul ini sementara saya kasih seperti ini. Oke, kalau ada seperti ini berarti tanda apa teman-teman? PHP. Echo. Terus echo-nya adalah dolar. Judul. Oke, seperti ini. Yang kedua, saya pasang H2. Oke, ini H1 masih A, di sini H3 lah ya, lebih kecil. Pelaksanaan sama dengan, terus di sini saya pasang, nah ini masuk PHP juga nggak? Apa bedanya dengan echo? Dolar, waktu. Oke, sip. Return itu, Pak. Nah, di sini, teman-teman kalau kita coba ya, kita coba untuk melihatnya. Pelaksanaan witness. Kok judulnya kok hilang? Echo, maaf, ini kurang. PHP. Nah, ini teman-teman ya. Jadi pelaksanaan berchapter 1. Nah, pelaksanaannya ada di sini ya, with. Nah, oke. Di sini ada book berchapter 1, terus ada kata pelaksanaan. Jadi ini itu diambilkan dari apa namanya? Controller. Jadi artinya apa, teman-teman? Controller itu sebagai file yang mengatur tampilan bisa, mengatur data bisa, melakukan penanganan if dan else for juga bisa di situ teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat tadi bahwasanya data yang dari controller itu dilempar ke info bookber. Nah, info bookber ini ada di mana? Ada di view. Nah, kalau ada di view artinya apa? Tadi sebenarnya teman-teman itu sudah mempelajari terkait dengan controller sama view yang di minggu keempat sudah saya masukkan di sini. Mudah nggak teman-teman? Dari yang sudah saya contohkan tadi. Dan teman-teman amati, tadi Mas Ainul, ini ya, bedanya apa teman-teman? Bentuk ini sama bentuk ini. Sama-sama ngeprint sih, Pak. Tapi kalau yang di bawah lebih ke return sih, Pak. Oke, jadi itu teman-teman ya, memang sama-sama melakukan print atau cetak layar. Yang satu itu mode lama, yang baru itu mode yang ada dolar sama dengan. Jadi dolar sama dengan itu bentuk dari echo. Tetapi kalau kita menggunakan for, while itu sebaiknya pakai PHP saja karena lebih aman daripada yang pakai yang bawah. Itu teman-teman ada contohnya, contoh singkatnya seperti itu. Nah, nanti begini. Ini kan sudah dapat contohnya ya teman-teman ya. Dapat contohnya biar di sini bagus, tak kasih HR aja lah. Bukan THR tapi HR. THR-nya masih lama. Nah, seperti ini ya. Jadi biar contoh simpel aja di sini. Ini kan sudah menjadi ini kan sudah menjadi apa namanya? Website kan. Nah, terus ada home, ada link. Home ini kalau saya klik kan dia tidak bisa ngelink ke situ ya. Nah, sekarang coba saya buat seperti ini. Home tadi itu saya, nah ini lebih jeru ini. Lebih apa ya? Lebih home tadi kan sebatas hanya cuma sticky home. Nah, home ini kan href-nya seperti itu. Saya buat href-nya adalah seperti ini. This underscore URL. Terus di sini adalah calon. Calon. Oke, seperti ini. Jadi artinya apa? Base URL ini jangan sampai lupa. Saya tadi belum tak cek punya saya sudah tak setting apa belum. Nah, ini lagi. Base URL-nya ini sebaiknya disetting menjadi apa? Diaktifkan di environment itu diaktifkan menjadi ini sampai public saja, sampai public saja. Jadi ini copy terus di paste di sini. Nah, ini sampai public domain. Nah, ini teman-teman bisa diseragamkan ya biar mudah domain PBF atau PBV public. Nah, ini adalah suatu bentuk base URL-nya. Nah, sekarang saya refresh terus saya klik home. Get calon. Cannot find. Oh iya, saya tadi bukan calon tadi ngerotnya. Ya, benar. Tadi apa? Sapa dia, rootnya sapa dia. Makanya kok nggak ada.
Ini disamakan dengan root-nya ya, link-nya itu ya. Jadi di sini saya pasang Sapadia. Oke, jadi kalau ini saya back, saya refresh dulu, home, maka di sini ada seperti ini. Kalau mau back ya seperti ini. Ini jelas ya teman-teman ya, ini adalah contoh singkatnya seperti itu. Nah, teman-teman kalau terkait dengan view dan bootstrap, saya yakin teman-teman yang jago desain sudah pasti kalau bisa yang bagus lah ya teman-teman ya. Itu karena aspek estetik itu juga akan apa ya, kalau orang mau baca, mau lihat website itu kalau jelek kan nggak enak ya, nggak elok ya, gitu ya. Jadi itu adalah contoh teman-teman. Oke, sampai di sini tadi sudah saya jelaskan terkait dengan penggunaan base URL, kemudian penggunaan di dalam pemanggilan view dan controller, sekaligus controller tadi sudah saya jelaskan ada dua cara, yaitu cara matic sama manual. Loh Pak, enak mana? Kalau laptop Anda support semuanya, lebih enak yang otomatis. Otomatis gitu. Tapi kalau seandainya Anda itu ganti-ganti laptop, terus kemudian ngodingnya itu juga berpindah-pindah. Nah, itu teman-teman itu kadang-kadang kalau menurut saya enak copy paste. Karena kenapa kok copy paste? Karena tidak membutuhkan Spark. Nah, Spark itu kan di dalam PHP ada komposer dan itu kadang-kadang kalau installernya crash itu yang nanti akan menghambat teman-teman dalam menggunakan. Jadi itu teman-teman itu adalah contoh yang bisa saya jelaskan tadi. Nah terus Pak, apakah data ini hanya cuma sebagian seperti ini? Enggak, teman-teman bisa lanjutkan sampai ratusan, sampai puluhan. Nah terus ada juga gini yang lucu, misalkan kelompok. Nah kelompok ini teman-teman itu juga bisa merupakan data dari array juga di sini. Ini misalkan saja misal kelompok ini saya buat aja array B, C, D, E, F, 1, 2, 3, ini pakai numerik aja. 1, 2, 3, 6, 6, 6. Oke, di sini sudah selesai seperti itu ya. Terus kalau di return-nya tidak saya pakai return, tetapi saya pakai apa namanya? Saya pakai apa tadi? DD. DDD dari dolar data. Saya seperti ini kan. Return-nya sementara saya kunci. Terus saya nah, teman-teman bisa melihat ya, tadi ada dua array. Nah, array yang 1, 2 itu sebagai dirinya sendiri, tapi yang kelompok, dia array di dalam array. Jelas di sini teman-teman ya. Itu adalah contoh melempar sebuah data di dalam struktur kode igniter antara controller dan si apa namanya view. Nah, ini kan masih kecil, masih kecil ya teman-teman ya. Bagaimana kalau data yang kita lemparkan itu bukan data ketikan tapi dari database, nanti akan ada waktunya sendiri. Monggo teman-teman di sini apa yang saya jelaskan paham teman-teman? Nah, materi tadi yang saya sudah jelaskan itu sudah saya letakkan di sini. Ini di dalam URI URL itu apa, bla bla bla. Jadi yang paling penting di dalam format routes itu ada URI URL-nya. Yang kedua adalah ada controllernya siapa. Terus ada metodenya apa. Nah, ini kesatuan dari suatu bentuk. Nah, terus begini teman-teman. Ada metode itu masih ingat ada get sama post. Kalau manggilnya dari browser itu biasanya cenderung pakai get. Tapi kalau Anda manggilnya dari submit atau mungkin form atau mungkin Postman atau aplikasi-aplikasi testing lainnya itu dia bisa menggunakan post. Nah, itu teman-teman ada contoh simpelnya seperti itu. Untuk materi filter, materi protected yang lumayan cukup banyak akan saya sampaikan di akhir, bukan di sini tapi di minggu berikutnya lagi. Jadi route itu memang ada dibatasi, ada filter untuk mengakukan hak akses. Silakan jika ada yang ditanyakan teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal buka ini. Oh ya lupa. Oke. Tadi teman-teman paham apa yang sudah saya jelaskan? Tes, teman-teman. Paham, Pak. Oke, yang lainnya selain Mas Ainul.
Kok dengar suara Mas Aidul tok, yang lainnya, monggo. Aman nggak? Mbak Intan, aman? Mas Fahri, Aman, aman Pak. ya? Mas Fahri, aman? Atau ini, yang lainnya, monggo. Kalau ada problem, ini ya, pokoknya segera tanya aja lah. Jadi mumpung kita di kelas, jadi begini teman harapan saya, kelas kita itu ya tidak terlalu lama, ya juga tidak terlalu cepat. Artinya pas apa yang dibahas itu terkena di sana. Oke, saya mau lanjutkan sedikit sedikit saja karena gampang kok, routing itu gampang. Jadi pertama tadi kita sudah membahas data-data seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana kalau kita mengirimkan data itu dari permintaan yang ada di sini? Jadi ambil contoh begini nih, ambil contoh nih. Nah, ini tadi ya. Oke, oke. Nah, di sini kita pakai yang otomatis saja ya. Di sini otomatis ini saya pengen membuat suatu public function terus ulang. Ulang itu nanti saya pengen membuat nama saya itu diulang-ulang. Dolar batas. Nah, kalau untuk perulangan, teman-teman masih ingat kalau di PHP itu bagaimana cara nulis perulangannya? Pakai apa? For. Terus diapakan teman-teman for-nya? $i. Dolar I sama dengan misalkan 1 ya di sini. Terus bagaimana, Mas Aidul? Kondisinya, Pak. Oke, sama dengan misalkan tak buat gini ya. Tas, terus I, dolar I, Increment. terus oke, seperti ini. Terus di sini saya buat aja echo, terus dolar I, saya kasih titik, terus di sini hello, bisa, hello panda. Oke, di sini saya tadi lupa untuk membuat oke, terus di sini saya pasang BR supaya nggak ke samping. Nah, pertanyaan saya begini, batas ini didapatkan dari mana? Biasanya kan diisi. Kalau kita isi, misalkan aja ya, misalkan nih kita isi 10 wes gitu, 10. Berarti kan nanti akan diulang sebanyak 10. Kita coba di sini ada kata-kata ulang. Lah, apa ini root-nya kita coba aja. Kita coba untuk membuat maaf, Ctrl C, V di sini tadi info makan di sini panggil ulang misalnya. Terus di sini atau apa ya? Ulang aja lah ya. Yang panjang kontrol otomatis tadi juga ulang. Oke, ulang ini kalau misalkan saya panggil, tadi kan ada ulang tadi ya. Ini saya delete ulang, saya enter. Nah, argumen bla 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 bla. Argumen count error bla bla bla. Itu adalah contoh terjadi error di situ. Kenapa kok terjadi error? Batasnya belum dikirim. Nah, sekarang saya buat seperti ini, teman-teman. Saya buat ada slash seperti ini. Nah, slash seperti ini. Nanti saya coba buat seperti ini. Dolar, slash, terus petik seperti ini. Terus saya kasih 6, number. Terus di bagian sini, saya pasang juga dolar 1 misalkan. Atau dolar data 1 misalkan, data 1. Oke, ini sudah selesai di sini. Coba sekarang saya panggil. Saya panggil di sini, ulangnya itu adalah slash 10 misalkan. Saya enter. Nah, teman-teman bisa melihat ya, dia akan membentuk 1 sampai 10. Artinya apa? Di sini nilai 10 itu diambil untuk proses input data yang nantinya bisa digunakan oleh si view untuk menampilkan atau si controller untuk mengatur datanya. Jadi kalau di sini saya panggil 10 ya keluarnya 10. Tadi kalau saya panggil cuma 5, ini tadi slash dulu ya. Slash 5. Jadi nanti saya enter. Sebentar ulang. Oke, ini waspada, ulangnya ini nggak mau berubah ya. Saya pasang 15. Oh ya Allah, maaf teman-teman. Sudah mulai ngantuk. Kontrol otomatis tadi kan batas saya masih 10 di sini. Saya kasih aja nih. Dolar.
batas, makanya kok nggak berubah-berubah. Oke, saya refresh. Nah, refresh 15, kok malah hilang. Kok malah hilang. Oke, coba kita cek. Dolar batas. Route-nya coba sih langsung saya pasang bukan data. Satu aja coba. Ulang slash number kalau otomatis ulang. Sudah benar ya? 5. Nah, ini tadi sudah berhasil ya 5. 56. Ya, lumayan cukup banyak kalau 56. Kalau misalkan 3, ya seperti itu tadi. Jadi ada contoh teman-teman. Cuma sebentar. Ini itu misalkan kalau kalian kasih data, dia nggak muncul teman-teman. Jadi begini. Kadang di dalam kode Ignite itu ada aturan. Kalau di sini kita punya parameter 1, terus di sini misalkan slash, saya pasang di sini segmen, terus di sini saya pasang slash $2, itu artinya parameter 1 sama parameter 2 itu tersusun dengan seperti yang ada di layar itu. Nah, kemudian di sini saya ingin melakukan perubahan. Jadi di sini jadi Hello Isa ini menjadi Hello nama orangnya. Nama orangnya siapa? Misalkan di sini tadi dolar nama. Nah, di sini juga sama. Di sini kita pasang dolar, jangan sampai lupa Hello dot atau Hello dot BR, terus di sini dot dan lagi menjadi dolar nama. Dipastikan ini oke, seperti ini ya. Jadi nanti kalau ini misalkan saya panggil slash 3 atau slash 6 slash Saiful misalkan, saya enter. Get ulang 6 Saiful, jadi kita cek. Get ulang nama sudah. Route-nya ada yang salah enggak? 6 segmen atau ini aja lah. Ini. Tuh, 2 kontrol otomatis ulang. Oke, nah kita cek. Oke, hello Saiful ya. Jadi, lupa bagaimana tahu kalau segmen itu untuk apa, kalau untuk any itu apa, kalau untuk 6 itu apa. Nah, sudah saya sediakan tadi di sini. Di materi ini sudah ada kalau any itu seluruh data, kalau segmen itu kecuali slash ini, kalau 6 itu sebenarnya ini teman-teman yang tadi saya mainkan. Jelas ya di sini teman-teman ya, ini adalah contoh. Contoh memberikan input sebuah data. Nah, bisa dibayangkan begini. Biasanya kalau teman-teman membuat website itu kan cenderung cenderung seperti ini kan biasanya. Teman-teman amati aja dan rasakan bener nggak? Saya ambil gambar aja. Nah, biasanya seperti ini. Kelihatan teman-teman ya, seperti ini. Ada gambar edit, read, update, delete, dan edit atau create. Biasanya ada create, tambah data, terus seperti ini. Ini ada seperti ini. Itu bagaimana caranya? Apakah nanti ditulis manual sebanyak database ini? Jadi coba dibayangkan begini teman-teman ya. Kalau nanti Anda berhadapan dengan database, ini kan selalu menjadi momok kan. Ini nggak mungkin teman-teman akan membuat manual. Nah, dia harusnya bisa auto adaptif berdasarkan perubahan yang di dalam database. Maka teman-teman nanti akan berhadapan dengan bentuk seperti ini. Ada any, ada 6, dan lainnya seperti ini. Ini teman-teman contohnya. Suatu contoh yang simple dan seperti itu. Jelas teman-teman di sini tadi? Ini sementara saya nanti habis ini saya kirimkan materinya ke apa? Oke, ini tadi materinya. Oke, ini tadi sudah saya buat ini dulu ya.
Oke, saya stop dulu teman-teman.